Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar materi pendidikan Pancasila untuk jenjang SMP Kurikulum Merdeka. Materi pembelajaran di dalam video kali ini yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran di dalam materi kali ini yaitu menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara, menguraikan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar, menganalisa permasalahan dan upaya penghormatan hak dan kewajiban warga negara. Apa itu hak warga negara? Sebelum kita membahas tentang hak warga negara, kita harus tahu terlebih dahulu perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak adalah semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan, sedangkan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Apabila diberikan gambaran perbedaan antara HAM dan hak warga negara, HAM ini bersifat universal atau umum, di mana setiap orang memiliki hak asasi manusia, terlepas dari mana asal negaranya. Contohnya seperti hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan hak warga negara itu sifatnya terbatas pada status kewarganegaraan. Jadi bisa berbeda antara hak warga negara satu dengan yang lainnya. Contohnya kalau di Indonesia ada terdapat di dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya adalah kewajiban warga negara. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban dasar setiap orang. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara. Jadi hampir sama dengan hak asasi manusia dan hak warga negara. Kewajiban pun dibatasi oleh statusnya sebagai seorang warga negara. Contoh kewajiban asasi adalah kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, kewajiban melindungi HAM, kewajiban memenuhi HAM, kewajiban untuk menerapkan persamaan dalam masyarakat, kewajiban untuk membangun masyarakat yang damai. Nah, ini kewajiban-kewajiban ini sama, setiap orang wajib melaksanakannya. Sedangkan kewajiban warga negara ini bisa berbeda antara satu negara dengan negara lain. Contohnya dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu apa kaitan hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban warga negara itu saling berkaitan, di mana hak dan kewajiban ini punya hubungan sebab akibat. Hak diperoleh setelah melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya. Kewajiban juga berkaitan dengan sanksi, di mana jika seseorang tidak melaksanakan kewajiban, maka yang didapatkan adalah sanksi. Kenapa penting hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban ini penting untuk dilaksanakan, dipenuhi, dan dilindungi, karena dengan hak dan kewajiban itu diharapkan bisa tercipta masyarakat yang harmonis, adil, dan tertib. Caranya adalah dengan menghargai, menjaga, dan memperhatikan hak orang lain, serta melaksanakan kewajibannya.
Berikutnya adalah hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana hak dan kewajiban warga negara itu diatur di dalam pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya, kewajiban menyunjung hukum dan pemerintahan terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Hak mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak pasal 27 ayat 2 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu permasalahan yang biasanya terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Kasus pelanggaran hak, yang pertama kurang meratanya pendidikan, yang kedua ketidakadilan hukum, dan yang ketiga tingginya angka pengangguran. Dan masih ada lainnya kasus-kasus pelanggaran hak warga negara yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah kasus pengingkaran kewajiban. Pertama, korupsi. Yang kedua, tidak memiliki SIM ketika berkendara. Yang ketiga, melanggar rambu lalu lintas. Jadi, hak dan kewajiban di sini permasalahannya yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, penyebab kenapa terdapat permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, di mana penyebabnya dari dalam diri seseorang, antara lain ada egois atau mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap peraturan, tidak peduli dengan peraturan yang ada. Yang ketiga, minim pengetahuan tentang suatu hal. Adapun bisa jadi faktor eksternal atau dari luar diri seseorang. Yang pertama, kurang tegas aparat penegak hukumnya. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Nah, ketiga faktor ini datangnya dari luar diri seseorang. Terus bagaimana upaya menghormati hak dan kewajiban warga negara di Indonesia? Ada dua upaya yang bisa dilakukan, yaitu upaya preventif dan upaya represif atau penindakan. Upaya preventif ini adalah pencegahan, antara lain bisa pertama dengan membuat undang-undang tentang hak asasi manusia. Contohnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, membentuk lembaga HAM untuk melindungi, menegakkan pelanggaran-pelanggaran HAM. Contohnya ada Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, dan yang ketiga bisa dengan cara sosialisasi tentang bahaya dari pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban. Yang kedua adalah upaya represif atau penindakan. Antara lain bisa dengan cara razia, operasi tangkap tangan, penangkapan penjahat, ataupun melapor ke lembaga penegak hukum. Siapa saja penegak hukum di Indonesia? Jadi apabila ada pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban, bisa dilaporkan kepada Polri atau Polisi Republik Indonesia, Kejaksaan, Hakim, ataupun pengacara. Oke, itu dia materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga ilmu yang dipelajari lewat video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.